Pemaparan tentang pertanian Al-Hidayah cepat, mudah, murah dan untung oleh Bapak Tuan Haji Ismail bin Ahmad, owner HPA Internasional, yang pada saat ini juga dipandu oleh Bapak Dr. Tugiman Katami LC MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan satu pantun dulu lah, biar ada pembuka. Ibu udah mulai pantun. Sungguh tinggi si pohon matua, buahnya enak, manis dimakan. Selamat datang Tuan Haji dan seluruh peserta. Semoga acara ini berkah dan Allah muliakan. Amin. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi yang mungkin non muslim. Selamat datang Tuan Haji dan semua rombongan. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih abangda kami, tuan rumah, kepala UPT, penyuluh dan pelatihan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang dalam hal ini langsung dikomandai oleh Abangda Tengku, dan kemudian Bapak Ibu hadirin dari Dinas Perkebunan, selamat datang dan telah memenuhi undangan kami. Pak Haji Suryanto, insyaallah. Terima kasih Ronda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini mantan Kepala Dinas Pertanian Kota Dumai. Dari Meranti, selamat datang. Dari Meranti, masya Allah. Assalamualaikum. Dari kabupaten yang lain yang mungkin saya tak bisa sebutkan satu persatu. Kalau kita kenalkan nanti kesempatan bicara Tuan Haji lebih pendek. Lebih baik diberikan kesempatan bicara Tuan Haji lebih panjang. Sebelum saya serahkan kepada Pak Jo untuk membaca CV beliau, saya tutup dan saya arahkan langsung kepada pantun dari Perlis ke Kota Kedah, Kampungian Pesantren Organik Islami. Mari kita hadiri pertanian organik Al-Hidayah, cepat, mudah, murah, untung. Itu moto kami. Kami persilakan Pak Jo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampaikan kurikulum vitae Tuan Haji, ada belajar pantun sedikit mewakili Tuan Haji. Stop makan tembakau. I love pertanian Riau. Baik, alhamdulillah ini penting kurikulum vitae. Nama beliau Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, usia hampir 60 tahun, lahir tahun 63, tapi kelihatan masih 30 tahun. Beliau backgroundnya adalah dari Universitas Pertanian Malaysia. Jadi bergelut di penggiat pertanian, penyuluh pertanian, formulator pertanian, sampai beliau adalah founder sebuah pertanian yang ada di HPA Internasional. Beliau sangat intens sekali sejak masuk di Indonesia ini tahun 2000, sudah 22 tahun di Indonesia, terus menggiatkan pertanian yang disebut dengan model pertanian hidayah. Beliau punya 3M. M pertama model atau konsep pertanian hidayah, pertanian di mana sekecil apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Maka syarat ibadah tidak boleh syirik, tidak boleh jauh dari syariat dan seterusnya. Yang kedua, beliau sangat concern pula dengan pertanian hidayah ini, mengajak kepada industri pertanian dan konsepnya mengembalikan kepada fitrah alami, yaitu ilayah dan alamiah. Konsep utama, dan beliau pernah dapat anugerah dari Kualiti dari Jabatan Perdana Menteri Malaysia, anugerah Perdana Menteri Sektor Pertanian dan Industri Asas Tani Sempena Hari Peladang, Peternak dan Nelayan tahun 2008, mengangkat petani desa yang miskin dengan konsep pertanian hidayah. Jadi konsep beliau
bukan untuk individu tapi mengangkat daripada tani itu kecukupan sandang, pangan, dan papan. Kemudian beliau juga mendapat anugerah dari Gubernur Sumatera Barat bagaimana dengan pertanian ini mengangkat menyelesaikan kasus COVID-19 dengan formula dari pertanian. Dan beliau telah mengajak formula pertanian ini dengan 600 produk, semua adalah base-nya adalah dari pertanian. Di antaranya adalah pupuk organik cair. Beliau menggunakan teknologi hormon. Itu saja. Dan beliau MOU dengan Menteri Pertanian era sebelumnya untuk pemulihan coklat yang ada di Sulawesi. Kemudian MOU dengan Universitas daripada Hasanuddin, dan baru terdekat ini MOU dengan Universitas Islam Riau untuk mengangkat pertanian organik dengan penelitiannya. Dan sekaligus beliau sangat sibuk di Indonesia ini untuk kerjasama dengan pejabat setempat bahu membahu dalam rangka mengembalikan tanah yang sudah terkontaminasi dari kimia ini kepada yang organis, yang subur, makmur, dan seterusnya. Begitu sekilas. Dan beliau kerjasama dengan berbagai pihak, dengan wakil wali kota Bukit Tinggi, kemudian dengan wakil wali kota Tegal, kemudian juga dengan Kerinci, wakil wali kota Kabupaten Bupati Kerinci, dan seterusnya. Hari ini sudah 23 bulan keliling di Sumatera. Untuk apa? Untuk menyampaikan konsep pertanian hidayah, murni menyampaikan konsep pertanian hidayah, mengangkat pertanian yang disebut dengan pertanian daripada suatu ibadah. Mungkin itu sekilas. Selebihnya model, modal, dan modul beliau akan disampaikan dalam konsep pertanian hidayah, mudah, murah, cepat, dan untung. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ada kesinambungan dengan cara memberi rezeki. Amman hazal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Surah An-Nur. Siapa yang boleh bagi rezeki kalau Allah Taala menahan rezeki pada seorang? Tidak ada siapa boleh bagi. Sepintar mana manusia ini mempunyai ilmu rezeki itu tetap minallah yang bernama Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti ada nilai ibadah. Nilai ibadah di sini bahawa dia mestilah kepada rangka ubudiyah lillahi wahdah. Dia mesti dalam rangka kita ini mencari sebuah bekalan untuk balik ke negeri asal kita. Di mana negeri asal kita? Di sisi Allah. Nyanyikan sebuah lagu lagi khusus untuk apa-apa. Dari titisan air yang hina, mimma-mimma kita dijadikan sempurna. Hamba Tuhan di dunia, kelak kita akan di kurnia hidup kekal selamanya. Nah, itu dia dasar dia. Mimma-mimmahin, dia berair yang hina. Kita dijadikan siapapun kita, apa juga pangkat dan harta kekayaan, semuanya dia mimma-mimmahin. Baik. Jadi oleh sebab itu memperkatakan pertanian ini, pertanian adalah kekayaan. Hebat negara-negara dunia yang telah wajib pergi lawati, semua pertanian adalah kekayaan. Jadi di dalam Al-Quran pun, di dalam ilmu fiqh pun kita belajar bahawa zakat terbesar itu pada pertanian 10%. 10% itu kekayaan. Wa atu haqqa yauma hasadi, keluarlah haknya di hari kamu menuai 10%. Berartinya bahawa pendapatan di pertanian ini tinggi. Pertanian di Korea,
Di semua negara maju lah, tak saya sebut di mana, semua juga negara maju mereka mempunyai food security yang mencukupi bagi negeri mereka, bagi negara mereka. Mereka maju dalam bidang teknologi apapun, di food security mereka cukup. Dan petani adalah orang kaya. Jadi permasalahannya kenapa kita pertanian itu adalah mewarisi kemiskinan. Mari Pak Haji tunjuk sikit background Pak Haji, rumah Pak Haji. Mari kita tengok. Ayo ke Perlis kita. Ya, kita tengok ini adakah? Ya, boleh kita lihat. Tengah kita konekkan belum. Ya. Asal daripada rumah beratap rumbia pendidikan dulu saja rumah Pak Haji. Nak masuk universitas itu pinjaman. Kadang-kadang berasa terpaksa pinjam dengan orang jiran. Ya begitulah kita. Tetapi kemiskinan bukan untuk diwarisi. Maka di kota Madinah para sahabat datang bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, harga di Madinah tinggi. Harga barang di Madinah tinggi. Sampai kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata harga itu yang tentukan adalah Allah. Yang menentukan sesuatu harga itu tinggi adalah Allah. Namun para sahabat ini mengetahui bahawa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum. Satu kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Maka mereka menjadi Madinah, menjadi negara memproduksi. Itulah zaman Pak Haji dibesarkan, masuk universitas zaman itu. Okey, daripada gambaran ini, Masya Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah, bagi membuka satu pintu kepada kita. Sana panggil emping berpadi. Ya, di sini ada emping. Nah, itu dia pertanyaan. Dan akhirnya Pak Haji dapat membeli sebuah menara besar di Kuala Lumpur. Nah, itu dia menara green. Dengan ilmu pertanian, siapa kata pertanian tidak menjanjikan? Itu yang pertama. Kemudian Alhamdulillah Pak Haji masuk ke Indonesia dan akhirnya berhenti di Yogyakarta, membuka pesantren di situ, pesantren pertanian, Hafiz Agro, 5 tahun dulu. Dan sudah lebih 300 orang yang dah hafal Quran. Tapi syaratnya biasa selepas hafal mesti bekerja dengan Pak Haji untuk pertanian. Kita hidupkan pertanian. Jadi Alhamdulillah, supaya apa? Supaya menghidupkan adik-adik kita yang depan nanti tak perlu bayar juga. Apa-apa tak perlu bayar, mandiri. Alhamdulillah. Jadi kedatangan Pak Haji di Riau ini juga terjumpa dengan pesantren-pesantren. Alhamdulillah sudah 30 pesantren Pak Haji jumpa untuk ajar supaya kemandirian. Untuk kita zaman kita tak tahu ke depan, kita akan berhadapan dengan apa besar ujian. Baik. Kita langsung kepada ilmu pertaniannya. Ilmu pertaniannya yang pertama sekali, dia ada satu konsep bahawa bumi kita ini sudah cukup pupuknya, tapi tak terserap.
malabsorption. Pupuk sudah diberi, NPK sudah diberi, urea sudah diberi, pupuk-pupuk apa diberi, tetapi tak boleh serap. Tumbuhan tak boleh serap. Sebab apa tumbuhan tak boleh serap? Sebab bumi telah mematikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Kita tengok Allah Ta'ala cerita di situ. Surah Al-Baqarah ayat 26. Apa dia? Bumi itu telah dimatikan. Ya, dimatikan dengan apa? Makhluk-makhluk di dalam bumi ini, makhluk halus. Makhluk halus ini bukan jin, bukan ya. Mikroorganisme. Good bacteria. Banyak yang dah mati. Bila dia mati, maka tumbuhan itu malabsorption, dia tak diserap. Pupuk yang diberi puas dicincang, tapi yang dicincang tak putus. Sebab apa? Puas diberikan pupuknya dengan gandaan, tetapi tidak dapat diambil oleh pupuk. Satu, itulah perkara yang berlaku yang pertama. Jadi di sini kita dapat lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 26 ini menceritakan Allah membuat perumpamaan seekor nyamuk yang kecil. Malah ada haiwan lain yang lebih kecil daripada nyamuk tersebut. Dia adalah mikro, kuman, virus. Dan di dalam bumi ini ada mikro yang telah mati. Maka orang mencipta EM4. Orang cipta EM. Alhamdulillah, itu salah satu daripada inovasi hari ini. Orang menggunakan EM. Tetapi pendekatan kita tak guna EM. Ada yang kita gunakan EM, tetapi pendekatan kita menggunakan vibration yang ada dalam surah Al-Zalzalah. Izazul zilatil ardu zilzalaha. Di dalam surah Al-Zalzalah ini cerita pasal kegoncangan dunia, bumi pada hari kiamat. Maka di situ Ibnu Haytham menulis bagaimana apabila ada vibration akan ada getaran membentuk gelombang, tsunami gelombang. Cahaya matahari datang ke bumi, gelombang. Bila saja dia digetarkan, maka faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Pentafsiran dulu mengatakan bahawa siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, Allah akan hitung. Kejahatan walaupun besar biji sawi, Allah akan hitung. Tetapi hari ini kesemua di dalam buku-buku kita tafsir Al-Quran di Indonesia semua menggunakan perkataan zarah. Apa itu zarah? Zarah adalah partikel yang halus yang apabila berlakunya vibration, maka dia akan bergetar. Zarah sentiasa bergetar. Maka bila dibawa zarah di dalam bidang alkimiawi, kita ada bidang alkimiawi, asid, alkali, itu semua bahasa-bahasa Islam. Hasan Hutaimi antaranya. Bila dibawa ke dalam alkimiawi, maka dia jadi atom. Jatuh di Hiroshima 4 ton, di Nagasaki 4 ton, menewaskan 2 juta jiwa. Kita tengok bagaimana dia dijatuhkan di Hiroshima dan juga dijatuhkan di Nagasaki. Berarti dia mempunyai satu gelombang yang sangat kuat. Walaupun hanya 4 ton saja, ketika jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, dia menewaskan sebanyak 2 juta jiwa. Jadi oleh sebab itu, maka kekuatan zarah digunakan, kekuatan atom digunakan untuk alkimiawi. Kenapa atom tak digunakan untuk biologi? Maka bila kekuatan atom digunakan untuk biologi, maka dia jadilah POC yang ada depan. Coba ambil satu. Dia jadi POC ni. Kekuatannya adalah kekuatan biologi. Mari kita bukti. 7 detik saja dia berlaku. 7 detik saja dia berlaku.
Ini yang pertama sekali tidak ada bau, dia bukan IM. Nanti Pak terang cara membuat IM yang mudah, yang murah, yang cepat, yang untung. Yang Bismillah, maaf, bukan menggurui, tak perlu NPK. Nanti akan buktikan apa yang tak kita buat. Tak perlu NPK. Tapi kalau kita nak gunakan mix di antara NPK dengan itu tak bisa. Boleh kita mixkan. Tapi ini adalah bukan IM. Pertama, dia tidak ada bau. Bau IM ni bau tak fair. Yang kedua, dia boleh diminum. Dia boleh diminum. Cuba kita minta untuk kita test untuk boleh minum. Bapak-bapak minum sebentar lagi. Pak Haji minum dulu. Bapak Haji minum dulu. Nanti Haji suruh kami yang minum. Pak Haji minum dulu. Ya. Apa kelebihannya? Kelebihannya siapa yang ada di sini yang sedang sakit di tulang belakang, sakit di pinggang, sakit di kepala, tulang belakang dan pinggang itu disebut sebagai pohon stres. Pohon stres. Buahnya, daunnya di kepala. Sakit kepala, aku sakit kepala. Sakit di bagian tulang belakang ni pohonnya. Akarnya itu pinggang. Sakit, pohon stres. Begitulah juga dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak mau berbuah, kenapa? Bukan sebab pupuk kurang, tapi dia stres. Sebab itu bila penelitian dibuat tentang Al-Quran, dibacakan kepada pohon jadi besar. Kita lihat sedikit satu kajian di Pulau Jawa.